Teman sekalian, silakan yang ingin berdiskusi dengan tema ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat hidayah sehingga kita berkumpul lagi, berjumpa lagi, tentu mengedukasi anak-anak Indonesia dalam hal ini dua agama Islam dan Kristen agar supaya berdamai dalam bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dengan memahami masing-masing agama, oh ternyata Islam sudah paham Kristen itu agama saudaranya gini, Kristen juga paham oh Islam itu ternyata seperti ini. Jadi tak perlu lagi nanti ada sesuatu yang ya mungkin bisa mencederai. Kalau kita bincang-bincang begini kan Islam pada paham, Kristen juga pada paham, kan gitu ya. Dengan catatan ya sebisa mungkin tujuan kita mengedukasi, bukan menghujat, menista dan saling menghina. Halo, selamat malam. Malam. Halo. Halo. Halo saudara-saudara AIP, if masuk loh. Maksudnya gimana? Adakah bisa kita berdiskusi? Halo? 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 Halo, selamat malam saudara Siregar. Assalamualaikum abang. Waalaikum. Dari mana bang? Dari Medan kita bang. Iya, Katolik atau Protestan? Alhamdulillah Islam aku bang. Oh, Masya Allah. Iya, apa yang bisa kami bantu? Ya sehat-sehat abang ya. Sehat. Sehat bang, makasih. Saudara Jack. Halo. Halo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mohon maaf ya saya izin naik. Bang, saya sudah lama mau ngomong langsung sama Abang Zuma. Siap. Abang Zuma andalan saya, insya Allah. Kami umat Islam, umat Muslim yang ada di Sulawesi Tenggara merasa sangat terwakili sekali dengan adanya Bang Zuma. Selalu tetap berjuang. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Makasih abangku. Ya. Siap. Salam sama teman-teman di sana ya. Ya, izin pamit Daeng. Ya, makasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Niko. Halo. Halo. Ada mi Bang Handi di bawah, merasa kok anak-anak. Halo, selamat siang. Sore. Ya, sore Bang, sore. Iya bang, saya mau nanya ini bang. Dari Katolik abangku. Kristen bang. Oh, Protestan berarti. Ya. Iya. Ini ada mau saya tanya, hubungan Taurat dengan otentik itu Iya. apa? Taurat itu apa bang? Taurat itu hukum Torah, hukum yang datang kepada Oten? Bani Israel. Oten itu Kristen, orang Israel. Kristen. Nggak pernah dengar bang, oten orang Kristen. Disingkat bang, biar tidak, kadang tidak cukup kolomnya. Jadi nyambung juga bang, oten orang Kristen. Apa hubungannya Taurat dengan oten? iya Nggak nyambung hubungannya katanya.
Apanya yang nggak nyambung? Orang Kristennya dengan Taurat. Oten ini bisa diganti orang Kristen langsung. Boleh, ntar Bang ya. Mudah-mudahan cukup. Oke. Oke, lanjut lah. Oke, orang dengan Kristen. Oke. Jadi aku mau nanya nih Bang, apa itu hubungan Taurat dengan Kristen? Apa hubungan anak dengan bapak? Hubungan anak dengan bapak, kok larinya ke situ ya? Enggak, aku nanya itu dulu. Hubungan bapak dengan anak itu Bukan saudara. hubungan kekerabatan, ya, hubungan gen, di mana bapak kemudian adalah merupakan sumber dari darah yang ada pada diri seorang anak gitu. Jadi materi kita ini nggak nyambung dengan pertanyaan Anda. Satu gugur. Ayo teman-teman, silakan. Yang Muslim sabar ya. Yang Muslim sabar, tahan Ki dulu. Jangan terlalu bernafsu, sabar. Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya, dari agama mana Abang? Kebetulan Muslim Bang, alhamdulillah. Cuma pingin, nama saya Rafli Bang, dari Kalimantan Tengah, Sampit. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat terus abangku. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang ada di Sampit. Halo. Halo, selamat malam. Halo. 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 Oh, kodongnya. Sombong kali jadi orang, Bang. Orang banyak mau disapa sama kita, tapi kita nggak sapa. Ini ada sudah naik sini disapa orang. Halo, nggak ada bicara. Halo. Halo Mbak Santi. Saudara Naibaho. Halo. Halo. Hai. Hai. Adi. Iya dulu ya. Halo. Saudara Halo. Jun. Halo. Halo juga. Halo. Iya. Dari Halo. mana Bang? Katolik atau Protestan? Protestan Bang. Oke. Salam kenal dulu Bang. Ribut di sana Bang ya? Iya. Apa itu? Ribut di sini Mas. Di ini kayak apa itu ya? Pasar malam. Pintar. Pintar. aku suka ngikutin Bang Juma. Iya, alhamdulillah, syukur. Bisa buka kamera Bangku? Kameranya lagi nggak bisa. Soalnya Bisa lah. pengikutnya kurang. Nampak loh, aku sudah kirim. Buka aja nggak apa-apa. Enggak. Aku mau nanya. Buka aja Aku mau kameranya. nanya. Saya sudah kirim permintaannya.
Bukalah bang, enggak apa-apa pun. Gak pede dia. Ya, selamat pagi abangku. Pagi, silakan. Maaf bang, sebelumnya saya tidak bisa on cam. Kalau on cam nanti bisa keluar saya dari sini. Soalnya jaringan kurang bagus, kapal masih jauh dari pelabuhan jangkarannya. Ini loh bang, saya mau bertanya. Ini saya bertanya tidak di kitab-kitab yang agama lain. Saya bertanya dalam kitab kekristenan saya sendiri ya bang ya. Soalnya saya pernah, di mana saya pernah dengar abang itu berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan bagi orang Kristen. Nah pertanyaannya, atas dasar apa sampai abang berkata seperti itu Pak? Tolong dijelaskan dulu Pak. Tidak ada pernyataan saya seperti itu. Yang saya katakan bahwa Tuhan Anda itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan Tuhan Anda. Anda hanya menggunakan nama Dia untuk menuhankan sosok yang datang kepada kalian, yang menggiring kalian kemudian untuk ke gereja setiap hari Minggu. Jadi yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah yang dinubuatkan oleh anak Maria. Anak Maria menubuatkan di Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26. Akan datang penyesat kepada murid Yesus, memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Jangan kau mengikuti mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana bang ayatnya biar saya buka, saya cari dulu. Matius 24. Matius 24 ayat berapa bang? 4 dan 5, 23, 24, 25, 26. 3, 24, 25, 26. Yes. Ketika permulaan penderitaan, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, coba dijelaskan bang, bagaimana sampai kok abang bisa bilang seperti itu, bahwa ini bukan Yesus anak yang kita tuhankan itu bukan Yesus anak Maria. Tolong dijelaskan dengan apa yang menjadi dasar abang dalam ayat ini. Gitu Ya, bang. Sementara kan ya lanjut bang. Itu peringatan Yesus kepada siapa? Itu peringatan Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Ya. Dalam konteks ini kan Yesus berada di tengah-tengah bangsa Yahudi bang. Ya, berarti Yesus menasehatkan orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka di abad pertama, yang ngaku memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Sekarang kelompok di luar Yahudi yang datang kepada Yahudi membawa-bawa Yesus Kristus itu siapa bang? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Yang ada pada zaman itu, yang datang kepada murid Yesus orang Yahudi zaman itu dari kelompok mana? Kelompok Islam, kelompok Hindu, kelompok Buddha, atau kelompok Katolik atau Kristen? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang datang. Nah, yang datang kepada Yahudi saat itu siapa? Kelompok Islam,
kelompok Hindu, kelompok Buddha, atau kelompok Kristen. Oke. Nah, kalau memang Yesus penyesatnya, ada nggak di yang bukan kita sembah itu Yesus penyesatnya, dan abang bilang tadi bahwa Yesus bukan Yesus anak Maria? Tolong, soalnya ayat ini tidak terlalu kuat sih bang, menurut saya ya, pandangan saya tidak terlalu kuat untuk menjelaskan bila mana Yesus anak Maria itu beda dengan Yesus yang kita sembah. Ada nggak ayat yang memang betul-betul detail bang, gitu loh? Sebelum ke situ saya tanya dulu. Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat. Penyesat, 1. Datang kepada kamu, 2. Memakai namaku, 3. Dan berkata akulah Kristus, 4. Yang kelima, jangan kamu percaya. Yang keenam, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Anda sudah tamat di 6 poin ini, Anda sudah tahu, tanpa harus ada data lagi. Tadi bang, poin pertamanya bagaimana? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat loh. Penyesat artinya iblis. Ya. Tapi kan kalau kita ya silakan dulu. Yang datang kepada kamu, datang kepada muridnya orang Yahudi. Memakai namaku, berarti penyesat ini memakai nama Yesus. Dan berkata akulah Kristus, berarti penyesat itu mengaku akulah Yesus, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Itu perintahnya, orang Yahudi nggak boleh percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Anda sudah paham poin-poin ini, Anda tidak perlu lagi mencari mana data yang lebih akurat. Ini sudah jauh lebih akurat. Ada penyesat datang kepada Yahudi, memakai nama Yesus, berkata akulah Kristus. Kata Yesus, jangan kau percaya kepada Kristus palsu itu, sebab mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang di luar Yahudi yang banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus itu, apa nama agamanya, kelompoknya? Islam, Hindu, Buddha, ateis, atau agama Anda. Kan tadi kalau saya lihat dari poin pertama yang abang bilang itu waspada yang memakai namaku. Nah, berarti itu kan belum tentu yang itu Yesus yang itu. Sementara kita orang Kristen menyembah Yesus yang benar-benar anak Maria ini, abangku. Saudara, yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, sedangkan Yesus anak Maria adalah anak manusia. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil dari Kristus Yesus, bukan manusia. Beda kan? Beda dong. Beda. Di mana ayatnya? Gimana? Galatia 1 ayat berapa, Bang? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 1 dan ayat 1 dan 12 ya. Data nomor 1, 11 dan 12. Oke. Coba saya cari ya. Juanda Rukmini, teman dari Lombok, ada di YouTube. Dia buru-buru pulang habis beli kota. Teman-teman, pas mau masuk rumah, sendalnya putus. Ini Bang ya, saya bisa 1 ayat 11. Ini maksud Galatia 1. Paulus.
Iya, silakan. Galatia 1 ayat 11 kan Bang kan Iya, tadi? iya. Ya. Ini maksud Paulus menegaskan bahwa Injil yang dia berikan bukan hasil ajaran atau tradisi manusia, tapi berasal langsung dari Allah melalui pernyataan Yesus Kristus. Jadi Injil otentik dan ilahi. Injil itu otentik dan ilahi, Bang. Maksud dia di sini bukan hasil kreativitas manusia biasa. Coba Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku Injil, tapi Yesus Kristus. Berarti dia menganggap Yesus manusia atau bukan? Bukan manusia. Tunggu ya, saya jelaskan. Bukan manusia. Bukan manusia. Ini baru bukan pernyataan saya, Bang. Ini saya baru mau jelaskan. Sabar, Bang ya. Iya, bukan manusia katanya. Iya, sabar ya, Galatia. Suara di YouTube aman kan ya? Nah iya kan di sini dia bilang sebab Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Iya, memang bukan manusia itu maksudnya, bukan manusianya itu yang bukan Yesusnya itu yang memberitahukan dia sebagai manusia itu, Bang loh. Paham nggak Abang sampai di situ juga? Iya. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus yang adalah manusia memberitakan Injil di Galilea misalnya, itu manusia atau bukan? Iya, memang manusia. Yang mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel itu manusia atau bukan? Iya, manusia yang mengajar. Nah, Yesus enggak itu? Yesus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil manusia atau bukan? Ya, manusia. Inilah Anda. Anda dengar kata Yesus. Dengar kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kalau tidak waspada, penyesat itu akan menyesatkan kamu. Ini sekarang yang Anda lakukan mau ngapain? Anda mengatakan Paulus mengaku manusia padahal di situ tertulis bukan manusia. Terbuktikan ucapan Yesus, kalau Anda percaya kepada penyesat, Anda disesatkan. Anda sekarang sudah sesat nih. Tertulis di situ bukan manusia, Anda katakan manusia. Benar kan nasihat Yesus? Terbukti kan? Nah, makanya saya mau menjelaskan sama Abang, maksud Paulus dalam kalimat itu, dia itu menegaskan bahwa Injil yang dia beritakan bukan hasil ajaran atau tradisi manusia. Tapi dari mana? Ini bukan. Tapi siapa? Berasal langsung dari Allah melalui pernyataan Yesus Kristus. Sekarang saya kasih tahu dulu sama Abang. Coba di mana tertulis dari Allah melalui Yesus? Nah, emang Injil, sekarang saya tanya sama Abang. Sekarang saya tanya sama Abang dulu. Gimana? Makasih, Bu. Abang sepakat enggak kalau Yesus itu adalah Allah, adalah Bapa? Setuju enggak? Itu Yesus yang adalah Allah adalah iblis yang datang memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Iblis itu ingin dituhankan. Lukas 4 nomor 7. Iblis ingin dituhankan. Yesus tidak mau dituhankan. Saya tanggapi Bang, saya. Silakan. Nah, gini loh. Jadi karena Abang, persepsi Abang dalam kekristenan kita itu dalam ketuhanan ini, Abang bilang bukan, ya makanya saya bilang wajarlah Abang berkata seperti itu. Sekarang di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan? Ya, ini Bang. Oke. Saya punya data Bang Juma ya. Kita bisa buka di Yohanes 14. Oke. Di situ ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebenarnya sih ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 14 ya Bang Zuma ya. Cuman saya poinnya aja Bang, biar kita tidak terlalu sana ya. Ini saya baca poinnya. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah. Ya, sabar dulu Bang ya, antar dulu Bang. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus menjawab pertanyaan itu ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, yang ditanya, nanti saya lanjutkan ayatnya. Yang diminta Filipus ini, tunjukkan Bapa itu. Sementara yang Yesus
katakan ini dia memperkenalkan dirinya pribadinya dia sendiri. Nah, di sini ini adalah bukti di mana Yesus mengklaim bahwa dirinya Bapa itu, dirinya itulah Bapa itu sendiri. Kenapa Anda mengatakan Karena memang di seperti sini, coba sabar Bang ya. Coba sini Abang perhatikan lo baik-baik. Saya pikir Abang paham lo ayat ini. Saya rasa Abang paham. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus menanggapi ini. Yesus menjawab, katanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, yang ditanyai Filipus ini Bapa loh. Menunjukkan Bapa, tetapi Yesus ini sangat-sangat tegas loh ayat ini, Bang. Boleh baca Yohanes 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 37. Sabar saya cari Bang ya, soalnya saya cuma pakai HP satu ini Bang, jadi agak sedikit lambat. Yohanes 5 ayat 37 ya Bang ya? Iya. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini dia menjelaskan tentang, menurut Abang tentang siapa sih? Pandangan Abang bagaimana dalam ayat ini? Saya tanya dulu, Bang. Itu kamu yang perlu jawab, karena kamu mengatakan siapa melihat aku, melihat Bapa. Iya, maksud saya gini loh, kan Abang suruh saya baca ayat ini. Iya, maksud Yesus di situ Bapak itu bisa dilihat gak? Iya, tidak, memang makanya saya mau bilang sama makanya kalau tidak bisa dilihat. Saudara, kalau Yesus itu hidup di sekarang ini, di zaman sekarang, apa kata Yesus? Filipus, mulutmu itu longor, kau itu congor. Sudah sekian lama saya bersama dengan kamu, masih juga kau minta Bapak itu tunjukkan, sedangkan Bapak itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa Bapak itu dilihat. Barang siapa yang melihat aku, sama seperti melihat Bapak. Kenapa? Karena aku melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapak. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapak yang telah mengutus aku. Jadi siapa melihat aku sama melihat Bapak. Bukan berarti aku Bapak. Alamak. Masa Bapak jadi bayi? Masa Bapak jadi manusia? Masa Bapak jadi makhluk? Masa Bapak terbatas? Itu pemahamannya. Tapi saudara, kenapa Anda menganggap bahwa ucapan Yesus itu menandakan Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena Anda menganggap yang datang kepada Anda, yang mengajarkan Anda, membisikkan otak Anda, yang menutup hati Anda, yang membutakan mata Anda itu adalah Yesus anak Maria. Bukan. Yang membawa Anda ke gereja hari Minggu itulah yang membuat Anda menganggap bahwa ucapan Yesus dalam Yohanes 14 itu adalah Tuhan. Coba, seluruh ucapan Yesus, dengarkan, seluruh ucapan Yesus, seluruh ucapan Yesus, semuanya. Aku dan Bapa satu, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Semua itu sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Yohanes 17 nomor 8. Mereka semua telah menerima semua ucapanku, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua ucapan Yesus, semuanya. Kalau Anda kan cuma comot-comot Yohanes 14, Yohanes 13, Yohanes 10. Dia enggak. Semua telah kuberikan, dan semua telah diterima, dan murid-murid percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua ucapan Yesus bagi murid Yesus, menurut Yesus, Yesus hanyalah utusan Tuhan. Selesai. Ketika ajaran Yesus ini sampai kepada orang di luar agama ajaran Yesus, karena sudah terpengaruh oleh si penyesat, maka semua ucapan Yesus dianggap Yesus itu mengaku Tuhan. Lucu kan? Lucu. Anda bukan pengikutnya, Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan muridnya, Anda bukan penganut Taurat, Anda bukan pemilik Taurat, tapi melantik anak orang adalah Tuhan. Sedangkan yang Anda tuhankan itu adalah kuasa gelap yang mengaku-ngaku Yesus. Makanya nanti ketika Anda ketemu, apa kata Yesus? Apa kata Anda nih?
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang jelas apa? Bukan, gini bang. Jadi berarti dalam ayat ini memang abang juga tidak memahami, abang juga tidak menanggapi ayat ini. Sementara abang bilang tadi itu Yesus mengenalkan bila mana Bapak itu sudah tidak kelihatan. Menurut abang kan tadi pandangan Filipus ini. Nah berarti dari sini abang gagal paham dong dalam ayat ini. Coba abang lihat di situ. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kata tidak, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, sementara yang ditanya Filipus itu Bapak loh. Nah, sangat jelas ini penekanan. Namun engkau tidak mengenal aku. Itu loh bang. Saya pikir abang. Saudara. Saya pikir abang. Oke, ayat ini. Oke, saya tambah lagi supaya anda sadar kelas Anda bukan pengikutnya. Baca lagi di Yohanes 7 nomor 28 29. Kalau kurang lagi saya angkat tangan. Silakan. Silakan Anda baca lagi. Ya bang. Yohanes berapa bang? Yohanes 7 28 29. Oke. Silakan. Oke, sabar ya, saya buka ya. Silakan. Yohanes 7 ayat 28 dan 29 ya Pak ya. Siap. Ya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Ya, jadi coba abang, bagaimana dalam ini? Coba abang jelaskan dulu maksudnya ayat ini dalam pandangan abang seperti apa? Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia. Kamu memang melihat aku, tapi kau tidak melihat Dia. Masa sampai segitunya sih harus dipaksakan anak orang jadi Tuhan kalian? Kalian kan kelompok di luar dari Yahudi. Kenapa nggak mau menyadari bahwa pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17:8 itu sudah final bagi orang Yahudi muridnya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Yahudi, bukan kepada kamu. Jadi kalau saudara ini di luar dari Yahudi menganggap Yesus itu Tuhan, ya itu derita lu kan. Sementara Yesus mengatakan dengan mulutnya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang tadi Anda baca aku keluar dari Bapa, berarti bukan Bapa. Tapi Anda akan tetap memaksa dia. Enggak, dia adalah Bapa, dia adalah Bapa. Anda akan memaksa dia demi untuk Anda menuhankan sosok yang berkata, yang bernama Kristus Yesus itu. Ini bukti dia Tuhan. Padahal sebenarnya bukan ini yang Anda paksa untuk menjadi Tuhan, tapi dia yang keluar dari kubur itu. Dia jelas-jelas mengatakan loh itu. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Bahkan kesaksiannya, Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus ya, bukan kesaksian aku. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi cuma kesaksian seorang rei. Yohanes Pembaptis lebih penting kesaksian Yesus. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu sekarang yang aku kerjakan, dan pekerjaan itu, mujizat-mujizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Masih kurang kesaksian Yesus itu. Tapi Anda akan tetap bantah kesaksian Yesus. Enggak, Dia adalah Tuhan. Saya angkat tangan, saya nggak bisa maksa Anda karena Anda sudah disesatkan. Saya hanya berusaha untuk membantu Anda dari kesesatan itu. Tapi kalau Anda membantu, benarlah kata Quran,
Kata Quran itu, inna kaida syaitan kana daif. Setan itu penyisatannya lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya sendiri, yaitu orang-orang kafir. Coba, betapa banyak ucapan-ucapan Yesus yang membantah ketuhanan yang Anda tuhankan itu. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan. Aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku. Tapi gak ngepek kan? Kenapa? Karena Anda sudah terjerat dengan penyesat itu. Karena penyesat itu datang kepada Yesus dalam Lukas 4 nomor 6. Hei Yesus, kalau kau Tuhankan aku, maka segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembahku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis loh yang mau disembah. Maka iblisnya supaya disembah, dia nggak mungkin pakai namanya bom-bom, tidak mungkin pakai namanya Bang Suma. Namanya Yesusnya yang dipakai. Kenapa? Karena Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Maka iblis datang menyerupai Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Namanya penyesat. Kenapa jangan dipercaya? Akibatnya apa? Ya ini, menyembah kepada dia yang sesat itu dengan memakai namaku. Belum sadar juga, Bu. Yesus datang mengajar 33 tahun, tidak pernah mendirikan sebuah kelompok kepercayaan bernama Kristen. Catat itu. 33 tahun Yesus hidup di bumi. Menurut tradisi Kristen, tidak pernah dia mengajarkan orang-orang ibadah hari Minggu. Catat itu. Tidak pernah dia mengajar orang-orang untuk makan babi. Catat itu. Tidak pernah dia mengajar orang untuk jangan bersunat. Catat itu. Tidak pernah selama dia penginjilan untuk menunjuk Paulus menjadi rasulnya. Catat itu. Tapi percuma Anda catat kalau masih juga percaya kepada penyesat. Kenapa Anda percaya? Karena yang dinasehati Yesus untuk jangan percaya hanya muridnya Bani Israel. Sementara ente bukan Bani Israel. Wajar kalau Anda percaya. Anda disesatkan sampai Anda masuk ke alam kubur. Anda disesatkan sampai Anda masuk ke alam kubur, atau Anda berhenti dari lingkaran sesat yang Yesus nubuatkan itu. Silakan. Makanya salah satu cara saya untuk menolong saudara-saudaraku Kristen keluar dari penyesat itu adalah tema ini. Karena kalian menuduh Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Sampai-sampai Yesus harus mati untuk kalian. Nah, dari situ aja. Jadi tema ini untuk mengeluarkan kalian dari lingkaran penyesat yang Yesus nubuatkan, memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Tapi kalau Anda tetap saja mau menyembah kepada Yesus, silakan. Saya tidak maksa. Saya hanya memberi peringatan saja. Silakan. Oke, sudah dari sini berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang pandangan kita orang Kristen dan pandangan Abang dalam memahami Alkitab memang sangatlah beda. Jadi wajarlah kalau memang untuk kepercayaan atau iman itu memang tidak bisa itu dari orang-orang Abang ya, karena memang dalam pandangan ini saya bisa menarasikan bahwa Abang ini memang jauh dalam pandangan kita, cara kita mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, jadi sudah tidak panjang lebar lagi Bang. Oke, terima kasih untuk diskusinya Abangku ya. Boleh 5 menit? Oke, silakan. Percayakah Anda ketika Yesus berkata akan datang penyesat memakai namanya? Iya. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, iya percaya. Ya. Tetapi menjadi pertanyaannya sabar. Anda percaya kalau ada penyesat memakai nama Yesus? Siapa nama penyesat itu? Ketika menyatakan diri, akulah. Ya, lanjut Pak.
Enggak, aku tanya sama saudara, siapa nama penyesat itu ketika dia memperkenalkan diri? Akulah. Saya tidak tahu siapa nama penyesat itu. Masa nggak tahu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat ini ketika datang kepada murid Yesus memperkenalkan diri dengan nama siapa? Akulah. Memakai nama Yesus, tetapi ada nggak di situ saya minta sama Abang, kalau memang itu ada nggak ayatnya yang detail tertulis ini penyesat ini yang namanya Yesus, karena Yesus ini ada dua, ini Yesus yang pertama dan Yesus yang kedua, ada nggak? No. Sekarang penyesat itu penyesat itu datang memperkenalkan diri dengan nama siapa? Itu aja dulu. Iya, oke. Siapa namanya? Nama Yesus. Dengan nama Yesus. Aku adalah Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti nama lengkapnya siapa? Oke. Kristus. Berarti kalau dia memperkenalkan namanya, akulah Yesus Kristus. Sabar. Siapa di muka bumi ini yang banyak menjadi pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi? Bang, ini pertanyaannya sudah ke sana ke bumi. Saudaraku, Yesus mengatakan, dia mengatakan akan menyesatkan banyak orang, akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, di dunia ini orang banyak yang mengaku pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi itu apa nama kelompoknya? Orang Kristen. Tapi apakah orang Kristen mengikut Yesus yang penyesat itu? Yang Abang bilang tadi? Kalau bukan Kristen, ya. Kalau bukan, oke. Anggaplah bukan Kristen. Anggaplah bukan Kristen. Anggaplah bukan Kristen. Lalu mana? Sabar. Habis ini Anda. Lalu mana orang banyak yang menjadi pengikut Yesus palsu itu? Pengikut Yesus palsu. Pasti mereka mengatasnamakan dirinya Kristen. Di luar Kristen yang menjadi pengikut Yesus tapi palsu itu yang mana yang banyak? Yahudi sudah pasti pengikut Yesus. Di luar Yahudi hanya ada Kristen yang banyak pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang lain yang banyak itu mana? Tunjukkan kepada saya. Siapa namanya? Pengikut Yesus palsu maksud Abang ini? Ya iya dong, kan banyak pengikut Yesus palsu. Di luar Kristen siapa? Siap, saya jawab ya. Ya. Kalau Abang bertanya seperti itu, di mana? Saya tidak bisa bilang, oh Kristen itu pengikut Yesus palsu, karena Yesus palsu itu bukanlah Yesus yang Abang kita maksudkan itu, Bang. Bukanlah Yesus menjadi imam kita. Sekarang saya tanya sama Abang. Saya tanya dulu sama Abang ya. Tadi kan Abang sudah bernarasi. Saya minta tolong Abang paparkan ayat yang tertulis di Alkitab bahwa ini ada Yesus palsu. Yang benar-benar ini saya Yesus satu, saya Yesus yang pertama, ada Yesus yang kedua, dan kalau saya ini Yesus yang pertama, kasih tahu kalian tidak boleh ini ya, soalnya ada Yesus yang kedua, dan Yesus yang kedua itu datang, oh ini saya Yesus yang kedua, saya Yesus palsu nih. Ada nggak di Alkitab saya? Oke, tertulis saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, Anda baca ya. Yesus palsu ya, ya silakan Pak. Oke. Anda 22 nomor 6. Yes, sabar Bang ya, saya cari dulu. Silakan. Lukas 22. Oh, Lukas 22. Ayat berapa, Bang? 69. Ayat 69. Oke. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu perkataan siapa? Yesus. Oh, ini. Ya duduk di sebelah kanan siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Oke, saya jelaskan ya. Ya, silakan. Silakan.
Saya jauh dari perangkat tadi, Bang. Sorry, saya jauh dari perangkat. Silakan. Oke, Bang, dalam Lukas 22:69 ini, Iya. sebenarnya sih Yesus di sini kalau kita pahami betul-betul ayat ini, ini Yesus menjelaskan bahwa kealahannya, Bang, ilahinya. Mengklaim diri. Oh, karena begini, Bang, yang artinya Yesus berkata bahwa mulai sekarang anak manusia itu Yesus sendiri ya, sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan kedudukannya yang mulia dan berkuasa sebagai tanda bahwa dia telah diangkat menjadi raja dan hakim di surga. Jadi meski secara fisik Yesus belum naik ke surga, dia sudah memegang otoritas ilahi dari Allah. Ini janji dan kepastian tentang kedatangannya yang mulia nanti. Kalau dalam ayat itu, Bang, Saya yakin 1000 orang Kristen berhadapan dengan saya, kalau dia masih belum bisa membantu dirinya untuk keluar dari lingkaran penyesatan, akan mengucapkan kata yang sama. Apalagi yang Anda harus ucapkan? Nggak ada lagi kan? Tidak mungkin Anda langsung mengatakan, iya ya Bang Suma, betul ya. Berarti selama ini saya salah ya. Berarti selama ini saya telah disesatkan ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti Anda akan mengatakan itu. Tak ada lagi ucapan, oh itu kan doa, itu menceritakan. Padahal yang ditangkap ini, kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, ego emi, akulah dia. Ego, akulah. Nah sekarang Yohanes 18 nomor 8, ketika ada prosesi penangkapan terhadap oknum yang suci, orang benar, siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret, akulah dia. Seketika ditangkap. Tak. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan berkata, akulah dia. Nah, yang berkata akulah dia itulah penyesatnya. Ditangkap sang penyesat. Anda buka Lukas 22. Di dalam data 52, apa kata Yesus? Sang kamu ini aku penyamun. Kau pikir aku ini perampok, penjahat, sampai-sampai kau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari engkau melihat aku di dalam bait suci mengajar. Kenapa kau tidak nangkap aku? Kenapa sekarang ini baru kau mau tangkap? Padahal setiap hari kita sama-sama. Tiap hari kau lihat aku mengajar. Apa kata Yesus di kalimat terakhir? Oh iya, saatnya, waktumu, dan kuasa kegelapan. Jadi sesaat sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, ini waktu kalian dan kuasa kegelapan. Yesus berdoa, setelahnya, sebelumnya turun malaikat di Lukas 22 memberikan kekuatan kepada Yesus. Untuk apa kekuatan itu diberikan kepada Yesus? Untuk mati atau untuk terjun langsung naik terbang ke langit? Lalu yang ditangkap, kau baca kembali, saudara baca di data 68 atau mulai dari 66, 67 sampai kepada 69. Kata dia, non, dalam bahasa Yunani, non, sekarang juga anak manusia sudah telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia enggak jawab. Dia hanya mengatakan, kau yang mengatakan. Tapi lembaga Bible mencoba untuk menambah kata. Kaulah yang mengatakan kalau aku ini adalah Mesias. Kau yang mengatakan kalau aku adalah Mesias. Padahal tidak ada ucapan itu. Dia hanya mengatakan, kau yang mengatakan. Kau yang mengatakan. Tidak ada penambahan kalau aku adalah Mesias. Ditanya oleh orang di sana, imam kepala, apakah kamu Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi? Kamu yang mengatakan.
Terus mereka mengatakan, jadi poin gimana? Jadi poin apa di sini bahwa saya bisa simpulkan bahwa yang Anda kan bertanya mana Yesus palsu? Saya kasih data itu Yesus ada dua. Iya bang, ya saya sudah apa ya? Bentar ya saya tanggapi. Berarti saya bisa bilang bahwa memang yang abang ingin menunjukkan bahwa kita menurut abang yang disembah Kristen itu adalah Kristen palsu. Ternyata itu tidak selaras dengan apa yang kami imani. Karena yang kami imani adalah Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Itu bang, bagi kami orang Kristen. Itu ucapan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan untuk siapa? Untuk orang Kristen atau? Itu untuk ucapan siapa? Untuk orang Yahudi atau untuk Kristen? Nah siapa lagi kalau bukan untuk pengikut Kristus, Bang? Nah, itu ucapan Anda itu karena Anda mau memaksakan si penguasa gelap ini duduk seperti Yesus. Saya ulang lagi. Pernahkah Yesus berkata dirinya untuk di luar Yahudi? Pernah nggak? Pernah nggak dia mengatakan bahwa aku diutus untuk orang-orang di luar Yahudi? Pernah nggak? Iya, oke, tidak pernah. Tidak pernah. Berarti setiap sabar. Bukan dia pernah berkata bahwa sampaikanlah Injil ini sampai ke seluruh dunia. Saudaraku, itu ucapan Yesus yang palsu. Nah, itu kan abang ini loh, berarti dari tadi narasi kita ini abang ini memaksakan Yesus yang kita sembah ini untuk menjadi Yesus yang palsu. Makanya saya bisa simpulkan bahwa pandangan kita itu memang sangat berbeda, Bang. Oke, baik. Ya. Saya kasih bukti. Di Wahyu 19 nomor 16 di situ ada yang mengaku Yesus. Di pahanya ada tato. Tertulis raja di atas raja. Itu Yesus. Di mana? Wahyu berapa, Bang? Coba saya cari dulu. Wahyu 19 nomor 16. Sabar, Bang, saya cari dulu. Santai kita, Bang, ya. Silakan. Wahyu 19 nomor 16. Yes. Ya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, coba bagaimana maksud abang dalam pandangan ayat ini? Ayat ini maksudnya seperti apa dalam pandangan abang? Oke. Tolong Anda tunjukkan anak Maria kapan dia bertato. Tidak ada. Ya. Apakah Yesus ini akan melanggar firman Tuhan? Maksudnya bagaimana itu? Apakah Yesus ini akan melanggar firman Tuhan? Di dalam Imamat 19, Imamat itu kan Torah, itu kan perintah Tuhan. Imamat 19, ya, Imamat 19 nomor 28, di situ dikatakan janganlah kamu menggoresi atau menuliskan atau menulis pada kulitmu, larangan bertato. Berarti tidak mungkin Yesus yang melukis pahanya dengan menulis raja di atas raja. Itu pernah terjadi. Inri raja orang Yahudi, tapi di atas salibnya orang yang disangka Yesus itu, tapi bukan di paha. Itu. Terus kemudian di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus pernah berjanji, aku tidak akan pernah minum anggur lagi di dunia ini kecuali nanti di kerajaan surga, kata Yesus yang asli. Yohanes 19 nomor 30, lalu dia meminum anggur, lalu menyerahkan nyawanya, lalu menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Yesus yang asli mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Tuhan. Yang disalib minum anggur. Jadi ada beberapa bukti yang saya berikan kepada saudara bahwa mulai yang disidang yang tadi yang mengatakan sekarang anak manusia sudah ada duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bukti. Terus mengatakan Yesus setelah ditangkap beberapa detik sebelum ditangkap, siapa yang kau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Satu, ditangkap dia, digiring. Yang kedua,
Ternyata setelah dia ditangkap, masih ada orang yang menggunakan kain lenan yang tidak ditangkap. Sedangkan orang yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya lalu memakai kain lenan. Di dalam ketika oknum yang mengaku akulah dia itu sudah ditangkap, 14 nomor 50 yang mengaku akulah dia itu sudah ditangkap, murid-muridnya 11 orang melarikan diri, tinggal ada 2 yang tinggal di situ, yaitu Yudas dan Yesus. Tetapi anehnya, ke-11 murid sudah lari, tinggal Yesus dengan Yudas. Kenapa ada di belakangnya lagi pemuda menggunakan kain lenan? Lari meloloskan diri, tidak ditangkap. Sedangkan yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang ditangkap yang mengaku akulah dia ini, dialah yang disidang di imam-imam kepala mahkamah agama yang mengatakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, makanya di khotbah Petrus Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Anda baca, Anda resapi baik-baik di situ. Di situ dikatakan nubuat Daud. Dia Kisah Para Rasul berapa, Pak? Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Kata mereka, kata Petrus, nubuat Daud bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggal di alam kubur. Ayo. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? 29, 30, 31, 33 sampai nomor 40. Jadi ada 2 Yesus. Kata Petrus, Daud sudah menubuatkan, kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Dia yang menubuatkan akan datang Mesias. Jasadnya tidak ditinggalkan di alam maut. Jasadnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Nomor 33, dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan ke atas. Malaikat maksudnya. Nomor 36-nya, jadi Yesus yang kau salibkan itu, sudah menunjuk kepada Yesus yang anda tadi katakan, yang Anda sembah. Jadi Yesus yang kau salibkan ini, orang-orang Israel harus tahu Tuhan telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi ada 2 Yesus. Satu diangkat oleh malaikat, tangan kanan Elohim. Satu disalib. Itu yang disalib itu dilantik menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Siapa angkatan jahat ini? Oknum yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Mana dalilnya? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Dia tidak mengatakan Yesus. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga. Sama seperti Yunus keluar pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Maaf saudara, saya hanya pemberi peringatan. Anda mau percaya silakan, Anda mau keluar dari lingkaran itu silakan, Anda mau tetap dalam keadaan yang sekarang silakan. La ikraha fiddin. Tugas saya hanya mengingatkan. Ya, baik, terima kasih ya Bang. Cuma jadi saya bisa simpulkan bahwa ternyata memang dalam pandangan kita orang Kristen dengan pandangannya orang Abang memang sangat beda untuk mendalami Alkitab kita Nasrani ya. Jadi untuk itu terima kasih banyak untuk diskusi malam ini Bang Zuma ya. Sehat selalu ya. Terima kasih saudara Rey, makasih. Ya, siap Bang, siap. Turunin Bang. Makasih saudara. Ya. Oke teman-teman, ada lagi? Silakan. Host, jangan tidur. Moderator, jangan tidur. Jangan tidur moderator. Jangan tidur moderator. Ya,
Saudara-saudara, jadi kita umat Islam itu kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innama tunziru manittaba'a zikrah wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi Nabi Muhammad, umatnya itu diutus hanya untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun pencipta langit dan bumi itu tidak kelihatan. Itu tugas kita. Innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Al-Quran surah Yasin. Itu ayat berapa itu, teman-teman? Menerima peringatan itu, untuk mengikuti peringatan itu ya. Jadi kita hanya memberi peringatan, dan itu untuk mengikuti peringatan itu ya silakan. Subhanallah. Tapi kalau tetap mereka, ya benar lagi ayat yang lain. Apa kata Allah? Inna qaida syaitan kana daif. Ya, iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah pahlawan-pahlawannya. Lemah iblis itu. Dia hanya membisikkan saja. Tapi yang kuat mempraktekannya itu ya pahlawan-pahlawannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Itu kata Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau dikatakan, wah berarti cara Anda membedah, cara Anda memahami tidak sama. Ya memang untuk itulah kami diutus. Kalau sama ngapain ada Nabi Muhammad diutus kalau sama? Karena tidak sama itulah maka Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan kemudian manusia seluruhnya kepada jalan keselamatan. Ya ayyuhalladzina amanu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Gitu saudaraku ya. Silakan sahabat-sahabat yang lain yang ingin berdiskusi lagi dengan Bang Zuma, usahakan tetap tenang, jangan emosi, jangan ngamuk, jangan menghujat, jangan menista, jangan menghina, apalagi membahas sesuatu yang Anda tidak tahu ya. Jangan. Santai aja, santai naik di sini, kita diskusi pelan-pelan. Kayaknya moderator saya ini udah malas, putus asa kayaknya. Kenapa? Karena terlalu banyak orang muslim minta permintaan, jadi saya pun tanganku ini capek ini ya. Saya harus angkat barbel lagi nih untuk mencari, memilih dan memilah mana yang non muslim, karena yang minta ini terlalu banyak saudara. Ya Allah ya Karim, ya Allah, saya baru mau tekan yang sedikit terasa non muslim langsung hilang, pindah lagi karena masuk lagi permintaan baru. Tekan. Waduh, mau sampai kapan teman-teman ini? Aduh.